Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, urang teraskeun obrolan terkait fadilah surat-surat pilihan. Tapi urang dihandai salib naon anu atos diobrokeun di pangkat. Pami kalabat mah di pangkat teh diobrokeun surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq sareng An-Nas. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi huwallahu ahad walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwallahu ahad, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya Dia menyamai sepertiga Al-Qur'an." Wa huwallahu ahad sepertiga Al-Qur'an. Wa bi riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala di ashabihi, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, dzalika alaihim wa qalu aynama yutiqu dzalika ya Rasulullah faqala qul huwallahu ahad Allahu samad sulusul Qur'an. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, apakah salah seorang di antara kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam sehari semalam? Nah, ada biasa baca Quran dalam sehari semalam sepertiga Al-Quran. Terus para sahabat mengatakan, siapakah dari kita yang kuat mengerjakannya ya Rasulullah? Terus Rasulullah bersabda, qul huwallahu ahad adalah sepertiga Al-Quran. Yaitu qul huwallahu ahad fadilahnya sepertiga Al-Quran. Umpami sok aya nu pamikitu mah 3 kali we. Jadi hatam. Sawi ya Ustaz. Namanya teh hartosna bukan hatam. Sepertiga Al-Quran teh sepertiga. Walaupun 3/3 bukan berarti hatam Quran. Fadilahnya berarti kenging 3/3 gitu. Tapi dah hatam akan benten deui gitu. Hatam mah namanya teh hatam Quran benten. Tapi sakal deui qul huwallahu ahad memiliki fadilah yang sangat besar, menyamai sepertiga Al-Quran. Aya sabaraha hadis anu kamari tos didugikeun. Tos tetap hiji we heula. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, salajengna hadis nu salajengna wa Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam taro ayatin nuzilat hadhil lailata lam yura misluhunna qala qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, rawahu Muslim. Tidaklah kamu mengetahui ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak pernah terlihat semisal sama sekali, yaitu qul a'udzu birabbil falaq sareng qul a'udzu birabbin nas. Salajengna ibu bapak wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anjeunna sasaulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'awwadu minal janni wa 'ainal insan hatta nazalatil mu'awwidin. Rasulullah SAW berlindung dari jin dan hipnotis manusia hingga turun mu'awwidatan, yaitu surat Al-Falaq sareng An-Nas. Falamma nazalat akhadha bihima
wa taraka ma siwahuma rawahu di Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Ketika keduanya turun maka beliau mengambil keduanya dan meninggalkannya yang lain. Dan di hadis riwayat Imam At-Tirmizi surat Al-Falaq sareng An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq sareng Qul a'udzu birabbin nas, eta teh mangrupikeun permohonan menjaga dari jin dan hipnotis manusia. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Eta nu diobrolkeun dugi ka minggon kamar. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, urang teraskeun wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal Qur'an suratu salasuna ayat sab'ah li'rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakallazi biyadihil mulku rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dari sebagian Al-Quran ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Dia memberi syafaat pada seseorang hingga diampuni dosa-dosa untuknya, yaitu surat Tabarakallazi biyadihil mulku, surat Al-Mulk. Jadi dina Al-Quran ayat satu surat anu 30 ayat nyaeta surat Al-Mulk. Yaitu surat upami diaos teh menjadi syafaat, menjadi penolong bagi seseorang dari azabnya Allah, baik azab kubur atau azabnya neraka. Menawi singsa jalmi hoyong dijaga dari azab kubur, kenging syafaat sehingga dipelihara dari azab kubur, dijaga dari azab kubur, maka dibiasakan membaca surat Tabarak atau nanti surat Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud sareng At-Tirmizi. Oke, surat teh menjadikan orang yang membacanya diampuni dosa-dosanya. Selanjutnya, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini minal akhir suratul Baqarah fi lailatin kafata. Barang siapa yang membaca dua surat terakhir surat Al-Baqarah dalam satu malam, maka dua ayat itu telah mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Janten diaos pada suatu malam, tina setiap malam, maka telah mencukupi satu malam itu. Ayatnya di hadis anu sanesnya, dua ayat itu cukup menjadi pelindung dari hal-hal yang tidak diinginkan pada malam itu. Ayatnya menyebutkan dua ayat itu mengganti qiyamul lail. Tapi secara umum, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua ayat itu menjadi penjaga cekap untuk satu malam itu. Tadi kan orang atas ya, itu 11 ayat bahkan Rasulullah termasuk para dikuatkan para ulama berdasarkan karena hadis Rasulullah, kami dibiasakan satu malam membaca 11 ayat dina surat Al-Baqarah. Lumayan surat 11 ayat surat Al-Baqarah, awal hiji dugi kalimat, teras itu ayat kursi
257. Tadi di awas 3 ayat 200 duikan 257. Terus 3 ayat terakhir 284, 285, 286. Itu menjadi amalan harian satu malam. Sawalina hadis diriwayatkeun ku Bukhari Muslim. Ibu bapak eta teh ayat itu telah mencukupinya dalam satu malam itu. Dan cekap kami misalnya bahkan kami perlindungan mah di inana teh ditiupkeun karena panangan terus diusapkeun karena sadaya anggota badan itu kanggo perlindungan. 11 ayat pami gugah pulang disunahkeunana 11 ayat teh surat Ali Imran ayat terakhir. Gugah pulang mah 190 dugi ka 200. Kan Ali Imran 200 ayat dugi ka 200, 190 dugi ka 211 ayat. Eta mah kami gugah pulang. Bahkan ibu punten nyimpang lagi hadis ieu. Sing sajalmi anu membaca pada malam doa Rabbana wa kaffir anna sayyi'atina, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ta eta teh aya dina Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa kaffir anna sayyi'atina ngandung hartos ibu ya Allah tutupan kasalahan abdi ibu bapak. Wa kaffir anna sayyi'atina, kafir itu kan hartosnya tertutup, terkunci. Ya Allah kunci tutupan sayyi'atina kasalahan abdi wa tawaffana ma'al abdal, ya Allah wafatkeun abdi sareng golongan jami-jami anu berbakti, golongan para nabi, golongan jami-jami soleh, golongan para wali. Ieu oge doa nyuhunkeun maot husnul khotimah. Jadi tingawitan ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tadi ayat eta. Alladzina yatluna ayat 190 hijina. Alladzina yatluna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan itu dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, peliharalah kami semua dari siksa neraka. Terus ayat 82, ayat 83, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya tadi diantaranya doa nyuhunkeun maot husnul khotimah. Teraskeun ibu bapak. Kita nu kaduana tadi surat Al-Mulk, surat Tabarok menjadi syafaat kanggo urang, penolong kanggo urang, terlebih menjadi penolong dari azab kubur. Itu seueur hadis-hadis yang berbicara bahwa surat Al-Mulk, surat Tabarok itu menjadi syafaat, menjadi penolong dari azab kubur. Terus menjadi diampuninya dosa-dosana. Anu kaduana nyaeta surat akhir Al-Baqarah. Akhir Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Tapi para ulama menyampaikan dugi ka 3 ayat terakhir. Aya oge nu nyebatkeun 11 ayat dina surat Al-Baqarah. Urang teraskeun ibu bapak. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Inna
inna syaitan yang firu minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Dan namina teh di dieu mah disebutkeun ayat nu mana? Mung disebutkeun surat Al-Baqarah. Sesungguhnya jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bu, Bapak, upami bumi teu aya listrik, teu aya lampu, oge poe. Kan tenan upami alam kubur teu aya baca Quran. Kan tenan upami alam kubur teu aya amal saleh. Kan tenan upami aya alam kubur teu aya salat Quran. Bisa kumaha teuing poe. Numawi Rasulullah kuburan matos tangtos poe dan nyaanganana amal urang masing-masing ulah duwikeun ka bumi oge poe. Para ulama menjelaskan bahwa bumi urang teh rumah kita itu ibarat kita melihat ke atas. Upami aya bintang nu kelap-kelip eta ciri di bumi eta teh aya jalmi nu maca Quran. Katingali ku para malaikat numawi lungsur ke ayat-ayat anu sanes. Dan ulah diberikan ka poek sabardas kuburan maka hiasi rumah kita dengan membaca Al-Qur'an. Dina hadis mah surat Al-Baqarah. Tadi disebutkeun surah ayat nu mana? Boleh. Nu tadi minimal paling tidak 11 ayat itunya Al-Baqarah. Terus wa an Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubay ibnu Ka'ab anjeunna sasahuran bahwa Rasulullah bersabda, ya Aba Munzir, wahai Abu Munzir, atadri ayyu ayati minal kitabillah ma'aka 'adzam. Tahukah kamu ayat manakah dalam kitab Allah yang terbesar? Ayat mana yang terbesar? Qultu, saya menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala. Kemudian Rasulullah SAW memukul dada saya serasa saya berkata, Yahdikal ilmu Aba Munzir. Semoga ilmu dimudahkan untuk mewahai Abu Munzir. Rawahu Muslim. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sampaikan, tahukah ayat terbesar dari Al-Qur'an? Dalam kitab Allah ayat yang terbesar. Fi kitabin kitabillahi ma'a'adzam. Maka Abu Munzir menyampaikan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi. Maka ayat kursi adalah ayat yang terbesar di Al-Qur'an. Boleh ibu bapak tadi ayat kursi di aus boleh kan tahu tadi ya 11 ayat termasuk ayat kursi. Keras. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ieu aya hadis nu rada panjang tapi kantos didugikeun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya diberi tugas oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat Ramadan. Tiba-tiba datang pada saya seseorang, dia langsung mengambil makanan dengan tangannya. Saya segera menangkapnya dan saya katakan, sungguh kamu saya akan laporkan kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, saya ini orang yang membutuhkan dan saya mempunyai tanggungan keluarga yang banyak. Sedangkan kemiskinan yang menimpaku sangat serius.
maka dia pun aku lepaskan. Maka keesokan harinya saya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Abu Hurairah," Rasulullah bertanya, "apakah ada yang telah dilakukan tawananmu tadi malam?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengadukan kemiskinan dan beban keluarga yang banyak. Maka saya mengasihi dan melepaskannya." Beliau menjawab, "Ketahuilah dia telah berdusta dan dia akan kembali." Maka saya telah mengetahui bila ia akan datang berdasarkan sabda Rasulullah. Maka saya pun mengawasinya. Tiba-tiba dia datang langsung mengambil makanan. Saya kasihan dan saya lepaskan. Dugikan tilu kali kajian tentang sabatas itu. Ketika Abu Hurairah, ibu bapak nuju menjaga zakat. Terus ada seseorang yang datang mengambil makanan. Terus dia mengadukan, ditewak kok Abu Hurairah. Ya dilaporkan ke Rasulullah itu kami ulamanya. Sawal eta jami anu eta teh dia menyampaikan kemiskinan dan beban keluarga yang banyak. Maka Abu Hurairah kasihan, dilepaskan. Sawal Rasulullah endingnya bakal datang deui eta jami geus berdusta. Sumping deui, dilepaskan deui, sumping deui, dilepaskan deui. Dugi ka 3 kali, tos 3 kali salombo Abu Hurairah ending mah bakal dipasihkeun ka Rasulullah. Tapi sauleta jami, lepaskan. Aku akan mengajarimu kalimat-kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadamu. Saya bertanya, apa itu? Dia menjawab, apabila kamu menuju tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Karena sesungguhnya penjaga dari Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga kamu memasuki esok pagi. Sauleta jami dilaporkan ke Rasulullah, tah obrolan ieu mah bener. Da si eta teh sok bohong. Saha eta teh sa Rasulullah ibun bahasana diteruskeun bahasa eta teh adalah setan. Setan menyampaikan bahwa Rasulullah ucapan setan nu eta mah bener. Nu mana ketika bade ulem baca ayat kursi, sesungguhnya Allah akan menjaganya dan setan akan lari, tidak akan kuat, tidak akan sanggup untuk menggoda orang tersebut. Numawi tadi oke 11 ayat itu termasuk ayat kursi. Terus ibu bapak, wa Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidho asra ayati minal awal suratul kahfi usima minad dajjal. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi maka ia terjaga dari dajjal. Di satu riwayat di akhir surat Al-Kahfi, keduanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ayat 2 riwayat di Imam Muslim dan diriwayatkan ke Imam Muslim tentang surat Al-Kahfi. Ayat 10 ayat di awal, ayat 10 ayat di akhir. Surat Al-Kahfi kan ibu bapak 110 ayat. Bade 10 awal atau nabi 10 akhir. Sok sanaos seseueun nama nu ngapalkeun teh nu awal seseueun nama. Maka eta jami bakal dijaga dari dajjal. Dajjal itu akan muncul nanti di akhir zaman, akan memasuki semua tempat kecuali Mekah sareng Madinah. Tak ketika pasang sareng dajjal, maka baca surat Al-Kahfi 10 ayat. Apalkeun diapalkeun dan memang mau pamit karena teh pendak jika mun pendak ayeuna iya. Tapi da teu acan wakosnya. Tapi apalkeun mah teh sawios-wios, apalkeun mani tadi teh ibu bapak yuk kapal kota urang apalkeun. Asa. Terakhir terus Isa ibu bapak. Terakhir ieu kalau motivasi urang sadayana wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anjeunna sasaeuran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, tidaklah ada satu kaum
sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah, yaitu di Masjid Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadabbarunahu bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka, jadi mempelajari Al-Quran, illa kecuali kamu orang yang berkumpul di rumah Allah di masjid membaca kitab Allah, maka nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Jadi anu ngempal di rumah Allah membaca kitab Allah, mudah-mudahan termasuk orang, Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan menyelimuti mereka, kasih sayang Allah akan menyelimuti mereka. Wa hafatzatuhumul malaikah, malaikat akan mengelilingi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat yang ada di sisinya. Rawahu Muslim. Jantan ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, diantawis padilah pangaosan urang sapertos ieu, hiji Allah akan menurunkan ketenangan sakinah, ketenangan nazalat alaihimus sakinah. Nu kadua wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan menurunkan